Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan juga keluarga, tetangga, teman, sahabat, mantan pacar, mantan yang lain lah ya. Pasti punya berkomunikasi dengan banyak orang. Semoga yang kita kenal maupun yang tidak kenal yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Kemudian yang sedang mengalami musibah atau cobaan, ujian, semoga segera diberikan kemudahan atau jalan keluar. Dan yang sedang memiliki hajat atau keinginan, semoga kita doakan ya bisa tercapai atau dikabulkan keinginannya. Amin. Terima kasih teman-teman telah menghadiri kelas Zoom ya di week ketiga ya, mata kuliah Fakultas Bisnis. Ini harusnya pakai bahasa Inggris ya, cuman nanti saya bahasa Inggrisnya ini aja ya, asal aja ya. Soalnya asli masih kaku. Indo aja deh, Pak. Okay. No problem, sir. Gas. Campur aja ya, maksudnya walaupun mungkin mayoritas masih Indonesia ya. Oke. Karena nanti saya di kelas workshop kewirausahaan kelas A itu ada orang Malaysianya, Unika L. Itu saya seharusnya full English. Walaupun di situ juga ada mahasiswa Unisbanya juga. Makanya ini kalian sebenarnya bisa untuk, saya yakin kalian udah jago bahasa Inggris lah. Artinya dibandingkan generasi saya, zaman saya kan masih 20-an nih. Ini. Jadi saya yakin kalian lebih fasih, lebih paham terkait dengan conversation ya. Tapi apapun itu namanya saya masih kaku, jadi saya mohon izin nanti kalau mohon maaf ya juga kalau salah dalam mengucapkan atau apa ya, grammar atau pelafalannya saya mohon maaf. Geli juga sih ngomongnya, cuman ya adalah. Oke, kita sekarang akan membahas terkait dengan business ethics ya, business ethics, Islamic business ethics, kemudian responsibilities for to employees, to shareholders, and others topic. And before we start, saya akan membuka dengan beberapa kasus ya, kasus di Indonesia khususnya regarding the business ethics. In particular, limbah ya, limbah, kemudian nanti di tugas itu juga kalian akan mendengarkan terkait dengan jam kerja di salah satu negara lah ya, kalian udah paham. 996, nanti kita akan sedikit membahas. Nah, teman-teman, kita memulai pertama dengan etika bisnis. Di situ juga ada dua subkata, ya kan? Etika dan juga bisnis. Berarti secara sederhana ya, etika yang dilakukan dalam aktivitas bisnis. Ya kan? Itu dulu tuh, secara umum dulu. Nah, sebelum nanti kita akan membahas ya lebih
komprehensif ya, atau lebih dalam terkait dengan etika bisnis, I would like to start with this question. If you are a CEO or an owner of the business, would you choose rather? Would you choose? Do you choose profitability or you choose value? Gimana? Kalian kalau jadi pebisnis atau jadi sebuah pimpinan perusahaan gitulah ya, itu kalian akan lebih memilih laba atau untung, ya kan? Atau nilai? Nilai itu, saya jadi ingat. Ingat nggak videonya Steve Jobs yang saya putar di PPMB? PIK itu hari terakhir. Ingat nggak? Masih ingat nggak? PIK, Pak. Iya, PIK. Masih Ingat, Pak. Ingat. Jadi kan intinya kan Nike itu tidak menjual sepatu kan? Ya nggak? Dia itu menjual nilai yang mereka percayai, yaitu menghargai para atlet dan juga athletics. Kalau Apple saat itu dia menghargai orang-orang yang berani atau cukup gila untuk merubah dunia menjadi lebih baik. Ya nggak? Itu nilai ya, salah satu contohnya. Nah, saya mau nanya nih, kalau kalian jadi pengusaha, owner perusahaan, atau pimpinan perusahaan, kalian lebih milih untung, lebih milih mana? Dapat Lebih laba, dan kenapa? lebih Alasannya kenapa? saya, Pak. Hmm. Saya lebih memilih nilai, Pak. Karena dengan nilai tersebut kita misalnya menjual suatu produk. Si produk itu punya nilai di mata customers kita atau pelanggan kita. Otomatis kita akan mendapatkan kepercayaan dari customer kita, Pak. Jadi dia tuh nggak akan mencari produk yang sama ke penjual yang lain, dan juga laba untung itu akan mengikuti. Begitu, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ini siapa ya? Fikri, Pak. Fikri. Ya. Ada yang mau mencoba menjawab dengan lebih bagus dari yang Fikri jawab? Saya, Pak. Agung ya? Agung Nurrahman. Oke. Jadi Pak, kalau misalkan saya sama dengan Fikri, saya tuh lebih memilih untuk mencari nilai, Pak. Karena seperti yang dilakukan oleh Apple, Pak, contohnya, Apple itu kan orang-orang yang sudah menyukai produk Apple itu mereka rela, Pak, mengeluarkan biaya yang begitu mahal untuk sebuah ponsel gitu, Pak. Karena memiliki nilai tersendiri di matanya, dan menurut saya itu adalah suatu pilihan yang baik mungkin. Dan juga untuk untung dan laba itu ya akan mengikuti sebuah nilai itu, Pak. Kalau saya begitu. Nice. Nice, Agung. Melengkapi jawaban dari Fikri ya. Ada lagi? Satu lagi deh. Sorry. Saya udah bilang nggak di pertemuan pertama ya. Nanti ada yang mencatat. Siapa yang mencatat ya? Kalau ada yang bertanya, terus dicatat gitu. Rio, Pak, kalau nggak salah. Oh, Rio ya? Iya. Ketua kelas, Pak Rio. Rio, minta tolong ya. Iya, Pak. Ya. Tadi Fikri sama Agung. Terakhir deh kalau ada yang mau menjawab. Mana? No one? Asik. Saya kadang geli sendiri.
Tapi serius, kalau nggak dibiasain kaku loh teman-teman. Saya kemarin ada event gitu. Apa ya? Potong. Oke, ya udah. Betul. Itu jawaban yang saya harapkan ya. Even kalian bisa boleh berpendangan dengan yang lain, artinya pilih laba atau untung. Kemudian teman-teman ada artinya gini, beberapa perusahaan itu memang mayoritas di awal itu ngejar laba dulu atau untung untuk membiayai biaya operasional gitu ya. Pokoknya untuk aktivitas sehari-hari aman dulu lah ya awal-awal. Cuman memang setelahnya itu banyak yang lupa atau mungkin belum ya ini taruh sini. Lupa atau mungkin belum memberikan value atau menampakkan value mereka. Kalau yang berhasil itu biasanya awalnya laba dulu atau untung dulu fokusnya, kemudian setelah nggak berapa lama dia sudah menemukan value yang ingin dia jual ke konsumen. Selain itu teman-teman, nilai atau value juga menjadi pembeda antara perusahaan dengan kompetitor atau satu perusahaan A dengan perusahaan lain. Ya kan? Karena setiap value itu punya target pasarnya sendiri juga. Bisa jadi orang yang tidak terlalu suka Apple beranggapan bahwa terlalu mahal, mungkin fiturnya lebih sedikit, nggak bisa customize misalnya ya. Jadi itu dia, setiap produk itu pasti ada target marketnya. Sampai kita ngomong di depan orang atau lakuin sesuatu ke orang, tidak semua orang pasti suka dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita sampaikan. Tapi poinnya adalah apa yang kita lakukan atau yang kita sampaikan itu punya nilai, ya kan? Kebenaran, nilai kebenaran, kemudian nilai objektivitas, ya kan? Dan sebagainya. Ya. Oke, nah itu saya sepakat di kelas ini nih, senang. Artinya gini, dengan kita di awal langsung fokus ke nilai, itu juga sebenarnya betul kata Fikri dan Agung, tidak serta-merta kita tidak mendapatkan untung. Sebagai contohnya, sederhananya aja deh. Kita baru buka, misalnya kita sebuah ini ya tim gitu. Kita misalnya baru buka toko kue, misalnya. Saya dan teman-teman ini, artinya semua yang hadir di Zoom ini. Di situ kita jual jual kue, itu kan pasti memberikan harga yang sudah kita hitung margin untuk keuntungannya kan. Dari saya 30% atau bahkan mungkin 50%. Ya kan? Artinya di awal kita juga pasti tidak mungkin menjual itu tanpa menghitung keuntungan yang ingin kita raup atau kita ambil. Tapi ada bedanya nih, yaitu saat awal kita buka, kita sudah menegaskan value kita ke konsumen. Walaupun mungkin baru pertama kali berdiri ya. Satu, yang saya suka biasanya adalah menonjolkan sisi higienitas sama diet friendly. Karena juga beberapa teman saya juga memang concern di situ ya. Karena saya nggak tahu mungkin punya penyakit diabetes atau apa, saya juga nggak tahu ya. Nggak enak juga nanya. Gitu. Artinya itulah, artinya saya kadang salut juga, gila ya, dia udah di awal berdiri tapi sudah bisa memberikan sesuatu value yang bahkan saya yang mungkin tidak terlalu tertarik respect gitu, keren ya gitu. Itu tahu nggak maksudnya? Dapat kan? Halo? Ya Pak. Oke. Ya kayak gitu kurang lebih. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini teman-teman. Menurut Shaw 2009 itu jadi ciri-ciri kapitalisme itu cenderung menginginkan hasil atau keuntungan secara serakah, melampaui batas, dan juga mengabaikan perilaku etika bisnis. Ini bukan saya ngomong, gitu. Itu Shaw 2009. Dan
memang kalau kalian search di Google, itu banyak sekali kasus-kasus ya. Ini ada anak saya sama. Ada banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri. Dan ini contoh saja ya. Ini saya cuma ngambil contoh yang umum saja yang banyak ditemukan di artikel atau di berita. Itu kasusnya Bank Senturi. Ya kan, itu sempat viral kan banget, bahkan nasabahnya ada yang berapa miliar gitu kalau nggak salah, ibu-ibu dia masih menuntut untuk dikembalikan dananya dan sebagainya lah ya. Kemudian ada PT Surya Agung Kertas Industri, ya kan, PT Surya Agung Kertas ini kalau nggak salah itu limbah deh kalau nggak salah ya. Ini di Jawa Timur kayaknya sama dengan kerupuk juga dan sebagainya. Kasus Mesuji kan, lahan tanah. Atau di Rembang kalau nggak salah yang terbaru tuh yang pabrik semen Rembang ya. Terus juga di Purworejo juga ada dan sebagainya. Atau mungkin lumpur ya, lumpur lapindo juga itu masuk juga. Nah, kenapa saya menuliskan hal-hal seperti ini teman-teman? Ini sebenarnya menjadi pengingat kepada kita semua untuk artinya saya tidak menyalahkan PT-PT ini atau bank-bank ini ya. Karena kan mereka saya yakin sudah punya SOP, sudah punya peraturan, sudah punya etika sendiri. Cuman kan permasalahan yang melakukan kan oknum nih. Ya kan? Artinya tidak, saya yakin ya. Satu negara, satu keluarga itu nggak mungkin jahat semua. Pasti ada lah, mungkin yang jahat mungkin 1-2 gitu ya. Tapi poin saya adalah pasti ada yang baik di situ. Nah, sehingga yang menurut saya yang perlu diperbaiki memang manusianya. Kalau kita merujuk ke pertemuan kedua kemarin, itu kan ada business resources kan. Ada man, money, materials, dan sebagainya kan. Nah, itu man-nya. Market juga. Nah, sehingga harusnya kita generasi yang lebih muda ya daripada orang-orang yang berada di Bank Senturi saat itu ya, Surya Agung Kertas dan sebagainya, itu kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Gitu kan, merugikan masyarakat sekitar, lingkungan, merugikan karyawan, bahkan konsumen. Ya kan? Karena tadi cenderung kalau seperti itu tidak long lasting. Ya kan, artinya tidak berkelanjutan secara panjang. Entah itu di demo, entah itu ditutup oleh PT UN, dicanangkan bangkrut dan sebagainya. Dia ribet lah. Jadi biar aman, biar long lasting, intinya kita bermain dengan di jalur yang benar. Nah, saya dikasih gunting. Ngeri-ngeri sedap cuy. Kasih gunting. Oke. Nah, ini sedikit di slide ini bahwa pada intinya etika bisnis itu bertujuan baik, yaitu tadi mempertahankan sebuah bisnis itu bisa berjalan dalam jangka waktu yang lama. Apalagi bisa diterapkan oleh semua pihak yang terlibat. Ini sebenarnya kalau kita ngomong gimana ya? Bukannya sok baik ya atau sok-sokan gitu lah ya, tapi memang ya itu ada ilmunya. Nanti kalau nggak salah ada MK-nya khusus, etika bisnis itu ada MK khusus, mata kuliah khusus. Di semester berapa ya? Kayaknya 2 atau 3 deh. Jadi emang ada teman-teman. Ini kan cuman etika bisnis sekarang ini kan cuman sekilas ya di mata kuliah pengantar bisnis. Nanti lebih detailnya sebenarnya di etika bisnis MK khusus itu. Gitu. Nah, kelebihannya sebenarnya kalau misalnya semua orang menerapkan etika bisnis, semua pihak yang terlibat ya, masyarakat, perusahaan, pemerintah, ya, perusahaan, karyawan juga termasuk dalamnya, itu akan sangat luar biasa. Nah, ini sedikit teman-teman terkait dengan makna dari etika.
Itu yang pertama kalau kita bisa baca di slide ini adalah etika ini adalah rumpun ilmu dari filsafat. Ya kan? Fokusnya adalah di moral manusia. Saya jadi teringat lagunya Iwan Fals. Kalian tahu nggak sih? Terkait dengan moral gitu. Oh, Pak, lagu Manusia Setengah Dewa, Pak, Iwan Fals. iya. Gimana? Liriknya gimana yang ada moral-moralnya itu? Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, gitu Pak. Nah, lanjut Agung, lanjut dong. Udah Pak, malu Pak. Suaranya nggak bagus-bagus tuh. Iya, betul. Oke, thank you Agung ya. Itu. Ya, Pak. Betul. Jadi terkait dengan moral ya. Makanya nanti akan bersinggungan sebenarnya. Nah, kalau secara lughawi ya, asik bahasa Arabnya itu kan secara bahasa itu memang dari Yunani, yaitu ethos. Cara bertindak artinya cara bertindak, adat dan juga kebiasaan. Ini secara bahasa, ya kan? Kemudian kalau kita aplikasikan ke dalam bisnis, etika bisnis namanya juga etika bisnis kan. Kalau saya cenderung sepakat dengan Bertens 2000, yaitu pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Jadi etika yang sudah dipahami dalam konteks filsafat maupun konteks moral, ya kan, adat istiadat. Tadi hal-hal yang baik gitu ya, cenderung hal-hal yang baik itu diaplikasikan ke dalam kegiatan ekonomi dan juga bisnis, gitu. Itu sederhananya seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita ngomong sebuah subjek atau sebuah topik, itu kita tidak terlepas dengan namanya prinsip. Ya kan? Agama Islam kan juga punya prinsip dan sebagainya. Rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin prinsip-prinsip etika bisnis, itu ada 5 ya. Ya, nanti baru kita masuk ke etika bisnis Islam. Menurut Muslih 2004, ya kan? Yang pertama adalah prinsip ekonomi, kejujuran, niat baik dan tidak berniat jahat, prinsip adil, dan juga prinsip hormat pada diri sendiri. Secara umum, teman-teman, kelima prinsip ini pada intinya adalah kelima prinsip ini mewarnai sebuah etika bisnis atau mewarnai, mengisi gitu ya, mengisi dan juga mengempower etika bisnis. Jadi kalau kita ngomongin etika bisnis, pasti di situ ada prinsip ekonomi. Yaitu apa? Agar bisnis tersebut berkelanjutan. Ya kan? Di situ etika bisnis ada unsur prinsip ekonomi. Dan prinsip kejujuran juga sama. Ya kan? Artinya kita menjual produk, ya kalau misalnya ada sistem QC juga kan, artinya kalau misalnya ada yang kurang bagus, ya jangan dijual gitu. Itu kurang lebih begitu lah, walaupun mungkin sebenarnya ada yang jual secara murah ya. Tapi anyway, itulah prinsip kejujuran yang ada di dalam etika bisnis. Ya kan? Sampai prinsip hormat pada diri sendiri. Karena pada dasarnya, saya yakin setiap orang mungkin tidak suka ya. Bisa jadi setiap orang itu tidak suka dibohongin. Iya nggak sih? Ya, Pak. Ya benar Pak. Gitu. Dibohongin, dikandalin, dikibulin, atau apa namanya? Gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah, outsmarting. Kalau nggak salah. Kadang salah sendiri. Oke, pokoknya gitu ya intinya ya, prinsip etika bisnis. Nah, right now we are going to discuss about Islamic business ethics. Asik. Oke, mohon maaf ya. Sorry for my bad English. If we are talking about Islamic business ethics, perhaps there are two words that become the main concern or the main ingredients. There are
three words that become the fundamental of Islamic business ethics. The first one is akhlaq, and the second one is, about the perspective of dunia or world and the akhirat. Apa ya? Intinya tuh prinsip akhlak, prinsip memandang kehidupan dunia, dan juga prinsip memandang akhirat. Ya kan? Kalau di Islam, tadi kita bahas kan ada etika itu terhadap moral ya. Etika, moral, adat istiadat gitu kan, kebiasaan dan sebagainya. Kalau di Islam tuh namanya yang saya baca tuh akhlak. Jadi akhlak tuh udah mencakup etika, udah mencakup apa ya? Tata krama, moral dan sebagainya. Jadi akhlak ini mencakup hal-hal baik terkait tadi sikap, perilaku, pola pikir, cara pandang dan sebagainya. Nah, makanya Ahmad 2001 itu dia bilang bahwa memang kalau kita ngomongin bisnis Islami itu betul juga sih, saya sepakat. Si pelakunya atau owner itu harus yakin bahwa dia itu melakukan bisnisnya ini itu akan membawa keuntungan bagi dia di dunia maupun di akhirat. Makanya di awal makanya di awal kan saya bilang bahwa kasus-kasus tadi kan yang terjadi yang kita tadi bahas, kemudian pemilihan laba atau untung versus nilai, itu sebenarnya mengarah ke sini teman-teman. Artinya saya bukannya sok-sokan gimana, ini memang materinya gitu ya. Jadi maksudnya ini disclaimer, saya belum seideal itu dalam konteks pernyataan Ahmad 2001 ini. Cuman saya masih belajar lah, dan saya harapkan teman-teman lebih bagus dalam penerapan atau aplikasi etika bisnis Islam. Ya kan? Pasang. Nah, kalau tadi contoh, kasus kayak yang perusahaan yang di atas tadi ya, itu terjadi itu kan, saya yakin mereka pelakunya itu tidak berpikir ke arah akhirat, saya yakin itu. Karena selalu mengedepankan namanya untung, kemudian bahkan kata Sean tadi serakah ya dan sebagainya. Artinya dunia terus. Begitu tuh repot. Kalau udah di otaknya dunia terus, di hatinya dunia terus, emang repot sebenarnya. Itu susah teman-teman, serius. Saya sempat mengalami sempat berada di satu sistem yang seperti itulah ya. Tapi alhamdulillah tidak sampai merugikan masyarakat luas gitu. Makanya ngeri juga nih. Ini pembahasan lain lagi. Cuman saya belajar semoga saya tidak kayak gitu lagi. Mengerikan sebenarnya. Karena tanggung jawabnya itu dunia akhirat. Serius. Bebannya berat. Artinya saya kan udah punya anak istri ya. Saya bertanggung sama anak istri aja udah susah kan. Apalagi nanti ditambah dengan orang lain. Gitu. Next one is about the concept of Islamic business ethics. Okay. There are 6 conceptual that we are going to discuss today. The first one is, God, the concept of Allah. If we are aware, if we are believe, and if we are, have a faith, I guess kita tidak akan melakukan sesuatu yang buruk karena kita yakin bahwa kita selalu dipantau ya, kita selalu dicatat amal baik kita, amal buruk kita, ya kan? Jadi seharusnya, cuman ya itu tadi karena ada gangguan syaitan, ada godaan duniawi, hawa nafsu ya. Sometimes itu lupa gitu. Artinya bukan lupa Tuhan tapi lupa bahwa kita selalu diawasi dan sebagainya. Dan kita mempertanggungjawabkan itu. Nah, ketika kita ngomong konsep ketuhanan, ini tidak terlepas dari halal dan haram. Ya kan?
Di Islam sudah jelas bahwa yang saya pahami ya, itu justru malah banyak halal yang daripada haram ya. Sebagai contoh nih ya, ini sebagai contoh. Ini kita agak melebar sedikit ke aspek makanan atau yang lain ya. Contoh nih, diharamkan baby ya kan, baby diharamkan, ya kan. Nanti saya tangkap lagi baby, ya kan, pig lah ya. Tapi ayam, domba, kambing, ya kan, terus apa lagi tuh yang enak-enak ya, bebek itu nggak diharamkan. Atau kita coba deh sebutin ke saya, atau gini, saya akan nyebutin, koreksi kalau kurang atau salah ya, pig, ya kan, hewan yang bertanduk, hewan yang punya taring, punya kuku tajam, berarti kan kayak harimau ya, buaya dan sebagainya kan. Terus apa lagi ya? Bangkai ya, bangkai nggak boleh, kecuali bangkai ikan ya, dan sebagainya lah ya. Itu kan mungkin kalau kita list, saya yakin tetap lebih banyak yang halalnya. Ada buah, hampir semua buah kayaknya halal ya, semua buah halal, sayuran, ya nggak? Ya kan? Berarti sebenarnya Islam itu bukannya melarang kita untuk menikmati dunia gitu. Tapi sebenarnya itu udah dipikir sama yang punya kuasa di sini sebenarnya. Itulah sedikit lah kadang. Dan kedua, pandangan Islam terkait dengan harta. Coba siapa yang bisa menjelaskan poin kedua ini? Silakan. Saya Pak izin menjawab. Astaga. Hardis. Oke. Ini sorry Ridho. Ini beneran nama kamu Hardis? Iya Pak, kan udah dibilang kemarin. Kakaknya begitu, KTP-nya begitu. Iya KTP. Alasannya apa ngasih nama Hardis ya? Iya terinspirasi aja Pak. Oke. Ya udah. Coba Ridho Hardis gimana? Itu aja Pak. Ridho. Gimana Ridho? Pandangan Islam terhadap harta itu adalah gini Pak. Harta itu kan sebenarnya adalah titipan ya Pak. Titipan untuk kita, para manusia, untuk dimanfaatkan dengan baik untuk diri kita maupun juga untuk orang lain. Dan juga harta itu tidak tetap, dan pemilik mutlak itu bukan kita, tapi yang Maha Kuasa Pak, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sih Pak. Nice Ridho, saya sangat suka. Ini Ridho alim sekali nih. Makanya kuliah di Unisba ya? Kuliah di Unisba ingin meningkatkan lagi Pak. Betul. Itu yang saya maksud sebenarnya. Kita harus paham kan, pemilik mutlaknya itu siapa sih? Gitu kan. Kemudian pemegang amanah itu siapa? Karena kenapa teman-teman? Kalau kita, contoh ya, saya yakin para pebisnis yang punya pandangan kayak Ridho tadi, atau pemilik usaha CEO apapun itu loh ya, presiden maupun apa, maju negara itu, insya Allah. Karena misalnya rugi, ya udah rugi. Misalnya kan titipan doang gitu. Jadi hal-hal begitu. Saya punya pengalaman menarik teman-teman terkait hal jual beli. Ini menarik sekali, dan sekarang sudah cukup lama sih merubah perspektif saya. Ya, dulunya saya serakah ya. Jadi gini, saya waktu itu kan kuliah di Malaysia 2 tahun kan, 2008 sampai 2011. Wisudanya 2011. Pada dasarnya saya itu tinggal di asrama. Ya kan? Asrama, walaupun di sana ada apartemen. Gitu. Nah, pada suatu saat ada WA ke saya, ada kabar bahwa ada flat di apartemen di sana yang dijual. Dan itu orang Indonesia yang punya. HGB-nya lah intinya lah ya. Nah, kemudian saya tertarik karena saya punya uang. Waktu itu saya beli itu kalau nggak salah 2.000 ringgit. 2.000 atau 2.500 ya. Pokoknya antara itulah ya, antara itu 2.000-an ringgit. Kursnya waktu itu dulu 3.000 kalau nggak salah, apa 4.000 ya.
2008, 2011, 3.000-an lah kalau tidak salah. Oke, saya beli itu. Karena saya yakin pasar di sana tuh nggak 2.000, bos. 4,5, 5.000 ringgit waktu itu. Dan yang kebanyakan di situ ya orang-orang Arab Saudi ya, yang apa Jazirah Arab, Yaman, kemudian yang orang-orang berduit lah, gitu kan. Orang Tiongkok juga banyak di situ, orang Thailand, punya orang-orang yang berduit yang di situ. Kita yang pas-pasan di asrama, tapi lebih sosialis kalau di asrama karena makan bareng, main bola bareng. Kalau di apartemen itu lebih eksklusif. Oke, waktu itu saya tertarik karena harga lebih murah, jelas. Untung kan? Saya berpikir untung dong. 5.000 bos, saya dapat margin 100% lebih gitu. Ya, gitu. Nah, saya pegang kunci itu mungkin sebulan lah. Saya nggak nempatin di situ, saya tetap di asrama. Karena saya nggak mau yang eksklusif. Nah, singkat cerita waktu itu ada orang Arab, saya nggak tahu Yaman atau orang sana lah ya, itu nawar apartemen yang saya beli itu, kalau tidak salah 3.500 kalau nggak salah. Iya, belinya 2.000, ditawar 3.500. Jadi saya udah untung 1.500 ringgit, ya nggak? Selisihnya loh, marginnya loh, hampir 100%. Tapi apa daya, saya rakus, serakah, saya maunya 4.500, minim 4.000. Ya kan? Akhirnya saya nggak mau lepas. Ujung-ujungnya saya jual 2.000 kalau nggak salah. Balik modal. Itu pun kalau adik kelas orang Indonesia. Jadi poinnya teman-teman, saya saat itu tidak memegang prinsip ini. Ya nggak? Pemilik mutlak sebuah harta rezeki itu kan bukan saya yang menentukan. Ya, kalau emang Allah menentukan, kecuali mungkin sudah deal-dealan ya di awal bahwa oke, saya mau beli motor ini 7 juta misalnya. Tapi pas datang nawar lagi, yaitu itu menurut saya beda. Cuman poinnya adalah ketika ada orang yang mau barang kita segitu dan memang itu sudah punya untung ya dan tidak ada perjanjian sebelumnya, ya kenapa ditahan-tahan seperti itu. Kurang lebih begitu. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah lebih baik ya. Artinya ketika saya jual beli sudah untung, saya pikir itu realistis, maksudnya untungnya sudah cukup ya untuk menutup biaya operasional dan sebagainya, saya lepas saja, nggak pakai lama. Karena juga ngapain nahan-nahan aset gitu kan, maksudnya, atau kalau kita ngomongin konteksnya manufaktur gitu kan juga jadi apa, banyak disimpan di gudang gitu kan, nanti ada kemungkinan busuk lah, ada kebakaran lah, apalah, konsleting listrik lah, yang amit-amit ya. Tapi poinnya adalah tadi, cepat laku, jadi duit berputar. Ya. Dan konsep benar ya kan. Ya, artinya tadi ya, tidak berbohong, jujur, adil dan sebagainya, amanah, jujur dan adil. Kalau lebih itu teman-teman. Nah, ini juga sebenarnya menarik ya. Sekarang jam berapa ini? 2:30 ya. Ini pokoknya udah mau asal kita tutup ya. Nah, kan juga memang jadwalnya 14.50. Jadi menurut Baidowi 2011 teman-teman, dia sangat bagus ya menuliskan terkait dengan etika bisnis atau usaha yang dilakukan atau diaplikasikan oleh Rasulullah, ya kan? Sebagai contoh kejujuran. Kalau tidak salah, itu Rasulullah itu selalu jujur dalam aspek gini, dalam konteks jual beli atau bisnis. Itu kalau barangnya bagus, ya dipisah dengan barang yang kurang bagus dan harganya juga dibedakan. Kalau nggak salah kan beliau juga pernah jual baju ya. Ini kalau dikoreksi ya, ini kalau ada argumentasi lain nggak apa-apa. Saya kan takutnya lupa atau salah ngomong gitu. Jadi kalau bagus dibilang bagus, kalau jelek ya dibilang jelek gitu. Jadi tidak ada kedustaan, tidak ada dusta di antara kita gitu. Itu sebenarnya cocok teman. Makanya tadi saya bilang di awal, sebenarnya kan kita nggak, pada dasarnya kita semua nggak senang dibohongin, dikibulin lah, di gitu-gituin lah ya. Jadi kalau orang jujur, ya kita kan respect gitu. Walaupun mungkin nggak ketahuan ya, tapi kan dia urusan sama Allah, ya nggak? Makanya tadi saya bilang jangan nyontek dan sebagainya, itu sebenarnya kejujuran. Gitu. Saya yakin itulah positif buat kalian gitu. Kalau tidak nyontek.
Seperti tidak boleh menipu juga kan selanjutnya, kemudian menolong atau bermanfaat kepada orang lain. Contoh nih ya teman-teman ya, yang saya ingat ya, contoh baik yang dilakukan oleh Rasulullah itu dia tidak memberatkan konsumen. Artinya tidak terjadi tawar-menawar. Misalnya gini, kalau Rasulullah beli barang, sepemahaman saya, itu beliau menawar. Tapi kalau dia jadi penjual dan ada orang nawar, langsung dia kasih. Awalnya saya dengar cerita seperti itu, ya mungkin karena terlalu banyak ini ya, ilmu-ilmu kapitalis. Bukan menolak ya, tapi aneh gitu. Awal-awal tuh mungkin awal-awal kuliah saat S1 lah. Ya kan? Cuman setelah saya pelajari ya, saya telaah, saya pahami, itu benar teman-teman. Ini saya kasih gambaran aja ya. Nih, ini saya izin whiteboard. Udah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Punya mangga. Man, Kecil. Mangganya masih kecil ya. mangganya masih kecil? Iya. Oh, mau dong dibikinin rujaknya. Boleh. Itu masih belum manis. Kenapa ini? Kenapa ini bulat-bulat? Ayah. Iya. Bulat-bulat apa? Ini Percaya. bunga. Iya. Tapi ini kan bukan bunga asli, kayak yang bunga asli di belakang. Ambil aja tuh. Ini kan plastik ya. Oke, contoh ya. Ayah ada apa ya? Lagi diskusi nih. Oke. Ini sebagai contoh teman-teman. Satu hari ya, misalnya sekarang nih, hari ini nih. Ini contoh sederhana aja. Ada 3 konsumen yang datang di hari ini, yang saya pahamin ya. Rasulullah itu misalnya konsumen 1. Harga jualnya misalnya 10 dinar deh ya. Ya kan? Konsumen 1 dia nawar 9 misalnya. Sama Rasulullah dilepas nih. Ya kan? Kemudian ada yang nawar 8, dilepas juga gitu. 8 dinar misalnya. Kemudian bahkan mungkin ada yang 11. Ya kan? Dan sebagainya. Artinya apa? Tidak saklek harus 10 atau mungkin harus 9. Iya. Kenapa teman-teman? Karena insya Allah ganti dengan yang bayar 11 dinar ini. Ya. Jadi kalau kita bagi rata, berarti kan sebenarnya barang itu bisa laku di angka 9,3 ya. 9,3 dinar, ya nggak? Ini kan ada yang 9, ada yang belinya 9 dinar, ada yang belinya 8 dinar, ada yang belinya 11 dinar. Tapi kalau kita jumlahkan, berarti kan 27 dibagi 3 kan? Kenapa ya? Iya, berarti kan 9 ya? 28 ya? Iya. Berarti kan 28 ya, benar ya teman-teman ya? 28 dinar dibagi 3, artinya kita ingin melihat harga satuannya. 28 dibagi 3 itu kan berarti kan 9, lah ya, 9,33 sekian. Jadi kan intinya apa? Poinnya adalah ojek sudah ada yang ngatur dan kita tidak memberatkan konsumen. Itu susah teman-teman, memang. Saya waktu itu juga, saya sampai sekarang masih belajar menerapkan ini. Bagi saya susah teman-teman. Serius. Bayangkan Anda menjual harga misalnya, kalian jual motor deh misalnya, atau mobil ya. Misalnya kalian jual motor, harganya kalian posting 10 juta misalnya ya. Terus ada yang nawar 7 atau 8. Itu berat loh teman-teman. Kalau misalnya kelasnya barangnya 10 ribuan ditawar jadi 7 ribu tuh mungkin agak ikhlas ya. Susah loh. Tapi kalau udah jutaan itu cenderung hawa nafsu, godaan itu muncul. Gitu.
Jadi pada intinya teman-teman, apa yang dilakukan Rasulullah itu sebenarnya itu merupakan jawaban ya. Kalau saya serius, karena pertama konsumen akan senang, ya nggak? Beli di sana aja deh, penjualnya nggak ribet, jujur, ya kan? Artinya nggak ribet, nggak kebanyakan nego, sampai marah-marah bahkan gitu misalnya. Ya kan? Barangnya bagus, apa adanya, jelek dibilang jelek, kalau dibilang bagus. Nah, itu kan akan repeat order daripada daripada gini, satu hari ada satu orang, tapi kalian ada satu orang pembeli yang datang ke toko kalian dan kalian dapat untung 100%, lebih milih itu atau lebih milih kasus kedua. Ada 10 orang yang datang ke toko kalian, tapi kalian untungnya mungkin 50% per konsumen. Kan lebih untung yang kasus kedua, ya nggak? Ya nggak? Pak. Iya. Anda tidak saklek harus 100% untungnya. Nah, hal-hal begini, ini yang prinsip yang menarik dari orang-orang Tionghoa setahu saya. Jadi, saya dapat cerita bahwa mereka itu yang penting di awal itu rela makan. Mungkin ini tidak berlaku di keluarga lain ya, cuman di dekat rumah saya ada itu lindong namanya, lindong itu sepeda teman-teman, sepeda. Jadi saya dapat cerita dari ayah saya, katanya dulu waktu merintis bisnis itu ya makan nasi sama kecap itu udah biasa lah waktu merintis. Dan sekarang ya, bisa bertahan, kemudian anaknya juga udah sukses semua dan sebagainya. Intinya apa? Banyak yang perlu kita buka, kita harus membuka pikiran kita, menurut saya, dengan segala macam ilmu, teman-teman. Tapi nanti kita ada filternya nih. Setelah kita tangkap nih, ya kan, ilmu dari si A, dari si B, dari sumber A, kita filter, kita pahami dulu nih dengan akal sehat yang benar, hati yang dingin gitu. Ya kan? Sehingga kita bisa menentukan apakah ilmu yang kita dapat itu benar atau enggak. Itu nanti ada jawabannya kok, serius. Saya pernah mengalami itu sebenarnya waktu komparasi antara sosialisme, kemudian kapitalisme, kemudian Islam, gitu-gitulah. Saya breakdown waktu itu, saya breakdown kekurangan yang saya pahami aja sih sebenarnya. Ini saya pikir, oh iya. Jadi tengah-tengahnya itu Islam sebenarnya, modern apa? Menjawab keyakinan di kapitalis, kanan maupun kiri sosialis. Kurang lebih begitulah. Ini di luar pembahasan lainnya. Itu sebagai contoh ketika kita memahami sebuah ilmu, kita memang perlu pikiran yang tenang, hati yang jernih untuk memahami sebuah ilmu itu. Oke, teman-teman, ini tanggung jawab juga nih. Ya kan? Ini sudah mulai terakhir sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong membahas about responsibility, kita nanti akan sering bersinggungan dengan prinsip CSR ini, Corporate Social Responsibility. Ya kan? Itu yang pertama sebenarnya adalah dalam rangka perusahaan tersebut ya mau melakukan transparansi GCG, artinya sesuai dengan prosedur SOP gitu ya kan, melakukan accountability, ya kan, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan, dan juga independensi, ya kan, tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Pada ini seperti itu. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kalian bisa jadikan topik skripsi misalnya, atau mungkin topik makalah, itu menarik teman-teman. Karena bagi saya, konsep CSR ini sebenarnya sodakoh ya, atau apa mungkin amal gitu. Amal, artinya dari kan perusahaan kan dapat untung nih ya kan setiap tahun, setiap bulan. Gitu. Nah, selain mereka juga kasih bonus ke konsumen, kan sebenarnya mereka juga karena mereka mungkin berada di wilayah, contoh ya di wilayah batu bara, di wilayah tambang, ya mereka kasih feedback lah, atau mungkin di tambang emas gitu kan, Freeport, mereka juga memberikan feedback ya kan, memberikan pendidikan gratis, kesehatan rumah sakit. Walaupun itu debatable ya, artinya
pembahasan lain, misalnya, oh itu nggak cukup dengan ya, itu kita tidak bahas itu ya, tapi kita yang bahasnya adalah bagaimana bentuk CSR ini sebenarnya juga menjadi iklan gratis ya, atau promosi gratis sebenarnya. Oh, PT ini dia ngadain sekolah gratis nih, PT ini memberikan beasiswa nih, dan sebagainya. Itu sebenarnya juga selain amal juga tadi memberikan feedback yang positif kepada perusahaan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ngomongin stakeholders. Ya kan? Jadi di perusahaan itu dia punya pemangku kepentingan ya, tidak hanya satu atau dua pihak, tapi sebenarnya ada banyak pihak di sini. Jadi kalau kita bahas topik ini, slide ini teman-teman, kita berlaku sebagai pemilik perusahaan, ya kan, presidir atau mungkin CEO lah, atau bahkan ownernya langsung. Jadi kalau kita punya usaha, kita berkaitan atau punya tanggung jawab dengan karyawan, ya kan, ngasih tunjangan, fasilitas, gaji dan sebagainya, ya kan. Kemudian kalau kita ngomongin konsumen dan supplier, itu kita juga beranggapan bahwa mereka itu mitra kita. Jadi kita terpukul dengan feedback ataupun mungkin masukan dari supplier maupun konsumen. Karena kalau nggak ada mereka juga, siapa yang mau provide bahan material ke kita, atau siapa yang membeli produk kita, kan juga nonsense juga kan kalau kita menghasilkan satu produk tapi tidak laku di pasaran, gitu. Kemudian lingkungan juga kan, kita juga tadi ya saya bahas terkait dengan Freeport dan sebagainya, kan mereka juga punya satu harusnya saya yakin mereka sudah punya peraturan yang mana harus menjaga lingkungan. Kayak contoh, saya pernah ngobrol sama orang tambang itu, kalau nggak salah dengar ya, ketika kita menambang itu, misalnya berapa puluh atau berapa ratus meter di dalam tanah gitu, mungkin puluhan meter ya, saya lupa. Itu agak susah sebenarnya memperbaiki itu, karena udah rusak tanahnya, udah nggak subur lagi. Jadi ada mekanisme khusus untuk sebenarnya ya tadi menutup lubang itu, lubang tambang itu. Saya agak lupa namanya apa gitu kan. Tapi dampaknya emang luar biasa loh. Betul, buat lingkungan sekitar kan. Jadi ya tadi, jadi kalau nggak salah ya, itu jadi misalnya air tidak bisa meresap dengan baik. Ini kalau kita nanam tanaman itu ada bahan-bahan apa yang merusak kesuburan tanaman tersebut. Jadi kacau lah intinya. Nah, maksud saya adalah daripada nih contoh nih ya, contoh. Kita logiknya sederhananya gini, kalian punya bisnis nih. Let's say punya restoran mewah banget, 10 tingkat mungkin katakanlah lah ya. Atau mungkin segede gitulah. Terus banjir, ya kan? Terus gempa misalnya, atau mungkin terus kebakaran atau apa. Itu kan juga mubah juga. Khususnya kalau misalnya banjir, itu kan juga ulah-ulah akibat lingkungan di sekitar kita yang tidak bisa kita bantu lah itu sebetulnya jadi rugi juga kan. Intinya untuk kebaikan bersama ya kita harus menjaga lingkungan, ya kan. Ada organisasi khusus sebenarnya yang di dalam konteks internasional ya, Greenpeace dan sebagainya. Kemudian memegang saham juga, ya kan. Kita juga bertanggung jawab ya dalam bentuk dividen, memberikan dividen dan sebagainya. Nanti kalau ada RUPS mereka diajar. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, itu teman-teman materi kita pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya pengen masuk mungkin ke tadi ya, konteksnya tanggung jawab kepada karyawan. Ini tugas ketiga sebenarnya. Kalian udah lihat belum tugasnya? Atau udah lihat videonya? Sudah, Pak. Tugasnya sudah lihat, Pak. Tugasnya sudah lihat. Ada yang bisa cerita nggak? Tugasnya doang, Pak. Jadi videonya belum dilihat. Enggak apa. Itu menarik teman-teman. Halo. Ini fenomenal. Ini kan tadi kan kita ngomongin ini ya, tanggung jawab kepada karyawan. Nah, selain gaji, insentif, tunjangan ya kan, BPJS, pulsa dan sebagainya, transport.
Bahkan ada tunjangan beras biasanya, tunjangan apalah. Itu kita juga harus memperhatikan kesehatan mental mereka, memperhatikan apa ya, hak mereka, dan juga memperhatikan tanggung jawab mereka. Artinya tanggung jawabnya terlalu beratnya. Kalau di kasus yang video itu, tadi ada fenomena namanya 996. 996. Maksudnya adalah karyawan di sana, nanti kalian akan tahu lah di mana. Anak. Uh, 996. Jadi karyawan di sana, nanti kalian tahu lah ya di mana, itu sudah umum berangkat jam 9 pagi, ya kan? Pulang jam 9 malam. Makanya 99. Terus 6-nya apa? 6 hari seminggu. Jadi Senin sampai Sabtu. Minggu doang yang libur. Itu namanya 996. Itu kan bagi saya ya, mengerikan teman-teman, mengerikan sebenarnya. Tapi itu diskusi yang panjang lagi ya, katanya. Tapi poin saya adalah di tugas itu kalian nanti akan mendapatkan satu perspektif baru terkait perspektif dari konsumen, dari karyawan, dan juga perspektif dari industrinya. Bahkan ada yang sampai beranggapan bahwa kalau kamu nggak bisa kayak gitu, kamu nggak bisa kerja di sini. Gitu. Dengan skema tadi ya, atau prinsip 996 tadi. Gitu. Itu satu. Kemudian hak juga ya. Saya sangat tertarik sebenarnya dengan atasan yang tidak mempertanyakan cuti sebenarnya, teman-teman. Kan cuti juga sebenarnya sudah diatur kan oleh peraturan di baik itu Kementerian Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja ya, dan juga peraturan perusahaan kan. Let's say yang pada umumnya misalnya karyawan baru ya 12 hari setahun gitu kan. Artinya mereka sebenarnya sudah punya hak untuk cuti ya. Kalau ngajuin cuti ya menurut saya lebih baik tidak perlu dijulitin gitu, atau mungkin tidak perlu dikepoin gitu, karena setiap orang kan punya privacy masing-masing. Ini contoh. Kemudian menarik juga teman-teman, tanggung jawab ke karyawan juga terkait kasus yang kemarin tuh yang saya lihat, dia tuh kasir di swalayan. Kalian pernah baca nggak kasus ini? Baru kemarin kayaknya. Gajinya 1 juta, dia ngasih slip gaji, saya nggak tahu berapa nggak ya. Tapi ada bukti slip gajinya dia. Gaji dia tuh 1 juta. Bonus 50.000. Terus potongan apa ya? Nggak masuk sehari kalau nggak salah ya. Nggak masuk sehari itu dipotong 150.000, apa 100.000 gitu. 100.000, Pak. Nah, 100.000 ya Lutfi ya? Ya. Tuh kan? Terus belum ada juga biaya penggantian barang hilang ya, 250.000 atau berapa. Iya, Pak. Nah, gitu loh teman-teman. Kalau kalian dengar kasus begitu, apa nggak ngenes gitu ya? Maksudnya tergugah loh, maksudnya ya Allah gini amat ya. Maksudnya ya memang sih dia masih enak, masih bisa kerja gitu. Masih ada yang mau pekerjaan. Cuman bagi saya apa ya? Itu nggak manusiawi loh. Ya gimana ya? Ya nantilah itu sedikit pembukaan sebenarnya teman-teman. Untuk diskusi kalian ketika jadi pimpinan di perusahaan, di pemerintahan, itu tolong berpikir secara holistik ya, dalam artian demi kepentingan karyawan dan juga negara lah, itu seperti itu. Ya kan, bagaimanapun. Soalnya gini, terakhir sebelum saya tutup udah azan ini, kata-kata dari Walt Disney, keluarganya Walt Disney. Saya lupa namanya cewek itu. Dia bilang bahwa di Walt Disney, WALT Disney itu mereka sangat mengapresiasi karyawan. Jadi mereka gajinya sudah di atas rata-rata. Udah cukup lama sih sebenarnya. Ya kan kalau di Indonesia Unilever misalnya. Itu luar biasa.
dan perusahaan-perusahaan lain. Oke, teman-teman, mohon maaf ini tidak ada sesi diskusi ya. Nanti kalau ada yang mau diskusi bisa chat ke saya atau nanti insya Allah di next meeting kita akan bertemu lagi via Zoom, dan feel free untuk menanyakan materi-materi yang sebelumnya juga nggak masalah. Itu ya, kalian udah azan asar juga. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga apa yang kita jalani, yang kita lakukan ya siang ini menjadi pemberat amal ibadah kita di yaumul akhir nanti. Amin. Saya mohon maaf teman-teman tadi atas khilaf ya, salah, masih telat masuk dan sebagainya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih ya. Ya, Pak. Ini jari saya begini miring nih. Oke, saya meeting ya. Ya, Pak.